dalam rakus dan serakah dunia yang membahana, dalam dendang syaitaniyah yang memadati hawa, dalam kekuasaan nafsu dan syahwat yang mencengkeram dunia, kami hadir membelah angkasa, mengumandangkan firman Allah Ta'ala, merajut benang daya upaya, kembali kepada generasi awal yang jaya dan takwa, di mana Rasul dan para sahabat ada di sana. Inilah 94.4 FM, Radio Suara Quran, media kalam ilahi, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pertemuan kita di daurah ini, daurah syariah di bulan Ramadan tahun 1433 Hijriah di Masjid Jami' Ibnu Utsaimin Ma'had Al-Ukhuwah Al-Islami di Sukoharjo. Kita di dalam judul dakwah hikmah, dakwah yang hikmah. Pada pertemuan yang kedua ini kita memasuki buku mungkin yang ada di hadapan antum yang memegang kitab ya. Yang tidak pegang berarti mendengarkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang hikmah dakwah ataupun dakwah yang hikmah. Di sini kita menggunakan kitab Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah, Ta'lif Al-Fakir Ilallahi Ta'ala Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hikmah. Yang pertama, pengertian hikmah secara bahasa. Jadi kita telah pelajari kemarin bahwa berdakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala merupakan keharusan, kewajiban, dan di dalam melaksanakan dakwah tersebut supaya lurus, maka kita hendaknya mempunyai bekal-bekal yang cukup. Di antaranya bekal tersebut adalah hikmah. Hikmah di dalam kita berdakwah. Oleh karena hikmah termasuk bekal utama supaya dakwah kita bisa lurus, maka kita mesti mempelajari dan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan hikmah tersebut, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengetahuinya agar diberi rezeki berupa bisa mengikuti dan melaksanakan maksud dari dakwah yang hikmah dimaksud. Kita memasuki pengertiannya. Yang pertama, pengertian hikmah dalam bahasa.
Pengertian hikmah dalam bahasa, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja kita akan pelajari pengertian hikmah ini dengan contoh-contohnya. Artinya ada beberapa pengertian, namun semuanya merupakan contoh dari makna hikmah. Yang pertama, hikmah bermakna adil. Bermakna adil. Yang kedua, hikmah bermakna mengetahui. Yang ketiga, hikmah bermakna al-hilm, penyantun. Yang keempat, hikmah juga bermakna an-nubuwah. Juga bisa nanti hikmah dalam suatu tempat bermakna Al-Quran. Intinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sana ahkamul amri. Ahkamul amri, perkara yang paling hikmah. Artinya adalah atqanuhu, perkara yang paling kokoh. Perkara yang kokoh, perkara yang mampu untuk membentengi pemiliknya dari berbuat kerusakan. Ini hikmah. Karenanya hikmah ini merupakan ibaratun an ma'rifati afdolil asya bi afdolil ulum. Kata hikmah itu merupakan kata ungkapan untuk mengungkapkan suatu pengetahuan tentang perkara yang paling mulia, dikenal dengan ilmu yang paling mulia. Maka orang yang itu dalam perkara apa saja, ya, entah perkara produksi, misalkan dia bisa produksi, dia bertani, bertaninya bagus, dia mengerti seluk-beluk pertanian misalkan, tahu dia misalkan berdagang, tahu teknik yang bagus seluk-beluk dalam berdagang, baik dalam kauniyah maupun di dalam syariah. Dalam industri dia juga tahu demikian. Maka orang yang tahu seluk-beluk dengan rinci, dengan baik, maka ini dinamakan orang yang kokoh, orang yang hikmah. Orang yang hikmah. Maka tadi demikian juga orang yang hikmah dalam berdakwah, maka orang yang tahu dengan baik, tahu ilmunya, dia juga santun, juga adil menghadapi perkara. Ini orang yang hikmah di dalam berdakwah. Juga termasuk makna hikmah, yaitu al-hikmatu isabatul haqqi bil ilmi wal aqli. Hikmah itu artinya isabatul haqqi, menyasar kepada kebenaran. Jadi bisa tepat sasaran di dalam mencapai kebenaran. Yang mana cara mencapainya adalah bil ilmi wal aqli, dengan menggunakan ilmu, tahu ilmunya dan tahu dengan akal, tahu dengan mana yang maslahat. Mana yang maslahat. Dia tahu mana yang benar, dia ketahui dengan ilmu dan tahu dengan mana yang maslahat. Ini memang karena untuk hikmah itu kan perlu banyak mempertimbangkan berbagai sisi. Ya, apa saja kan kita perlu dengan hikmah, tahu berbagai sisinya. Nah, dimakan hikmah kalau bisa mencapai kepada sasaran, mencapai kepada kebenaran dengan cara dia tahu ilmunya dan tahu mana yang maslahat dari mana yang ditempuh tersebut. Itu makna hikmah. Itu makna hikmah. Atau kata hikmah jika digambarkan dalam pemakaian lain, itu kata hikmah dalam bahasa Arab. Ya, kita kalau punya misalkan punya hewan, itu diberi tali kekang, ya, tali kekang kendaraan dinamakan hakamah.
Dan hakamatul jam, hakamah. Mengapa itu diberi hakamah, diberi tali kekang? Nah, supaya jalannya adalah mengarah, menyasar, nggak boleh azzihabu fi ghairi qasdin. Tidak boleh jalan melangkah tanpa yang dimaksudkan oleh pengendaranya. Nah, pakai kekangnya, jadi bisa dengan hikmah dia melangkah. Nah, gitu. Itu hakamah. Ini contoh pemakaian kata hikmah. Jadi sampai pun dalam hewan itu yang sopirnya kan, yang kekangnya itu juga dinamakan hakamah. Bukan hakamah. Demikian juga pemakaiannya dalam Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan ada ayatun muhkamah, ada ayatun mutasabihah, ada yang hakamah, yang hikmah. Apa yang muhkamah? Dinamakan ayat muhkamah kalau itu ayat adalah ayat yang jelas lafadznya dan jelas maknanya dan tidak mungkin dirubah ataupun diganti, tidak mau ditambah dan tidak mungkin dikurangi, karena itu adalah merupakan ayatun muhkamah. Sehingga nanti perkara-perkara yang mutasabihat ditafsirkan, dibawa kepada perkara yang muhkamah tadi, yang muhkam. Jadi hikmah di sini adalah suatu hal yang dia bisa membentengi pemiliknya dari ketidaktahuan dan dari berbuat penyimpangan, berbuat kerusakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hal-hal di atas, wa mimma taqaddama yattadihu wa yatabayyanu annal hikmata yadharu fiha ma'nal man'i. Jadi hikmah di sini mesti bermakna man'u, bisa melindungi, membentengi pemiliknya dari perkara yang salah, bisa menggiringnya kepada perkara yang menyasar kepada tujuan, kepada sasarannya, tujuannya. Karenanya kata hikmah itu digunakan dalam al-adlu, al-hilmu, dan juga al-ilmu, juga apaan? An-nubuwah. Al-hikmah diartikan al-adlu, adil. Kenapa? Ya, karena adil, sifat adil itu adalah membentengi pelakunya dari berbuat atau terjatuh di dalam kedzaliman, dalam mendolimi orang lain. Kalau mendolimi, maka dia nggak hikmah namanya, nggak hikmah. Karena apa? Langkahnya mendolimi pihak lain. Langkahnya bukan saling menguntungkan, itu nggak hikmah namanya. Jadi kalau hikmah mesti pas, dari semua sisi pas, tepat, gitu kan? Itu hikmah. Tidak lebih, tidak kurang. Sehingga dengan adil ini dia bisa hikmah, karena apa? Dengan keadilannya itu membentenginya dari terjatuh di dalam berbuat kedzaliman. Yang kedua, tadi hikmah apa? Bermakna hilm, santun. Karena santun itu yamna'u sahibahu minal wuqu'i fil ghadab. Dengan dia punya santun, lembut, maka bisa membentengi pelakunya. Menghadapi masalah-masalah itu dia tidak terjatuh di dalam marah. Yang ketiga, hikmah mesti bermakna al-ilmu. Al-ilmu. Karena al-ilmu membentengi pelakunya dari terjatuh di dalam ketidaktahuan, yang mana tidak tahu akan menghantarkan orang kepada berbuat kesalahan. Jadi kalau nggak tahu akan salah. Kalau nggak tahu akan salah. Ya kan? Baru yang gampang, mau kemana? Mau ke kamar mandi.
Tahu belum? Belum. Udah salah kan? Salah arah. Kalau tahu akan bisa benar. Maka untuk hikmah mesti harus tahu ilmunya. Tahu ilmunya sehingga membentengi dari kesalahan. Yang keempat tadi hikmah diartikan oleh bermakna nubuwah. Hikmah bermakna nubuwah, kenabian. Nah, hikmah bermakna kenabian pun juga bermakna membentengi. Nabi menjadi nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk membentengi kaum yang kepadanya dia diutus agar membentengi kaumnya dari peribadatan kepada selain Allah. Ini nabi diutus untuk membentengi kaumnya dari terjerumus di dalam peribadatan kepada selain Allah. Nabi menjadi nabi diutus untuk memperingatkan agar umatnya, agar kaumnya tidak terjatuh dari dalam kemaksiatan, dalam dosa. Demikian juga dari hikmah diartikan dengan Al-Quran, dengan Injil dan As-Sunnah. Mengapa? Karena semuanya adalah melindungi atau membentengi manusia ini agar tidak terjatuh di dalam kesyirikan, di dalam perkara keji dan mungkar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ringkasnya, mungkin enggak saya perpanjang untuk makna hikmah dalam bahasa. Jadi orang itu hikmah mesti apa? Al-ilmu, al-khilmu, al-adlu. Ya, itu ringkasnya punya apa? Al-ilmu, al-khilmu, al-adlu. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu pengertian hikmah di dalam syar'i. Pengertian hikmah di dalam syar'i. Pengertian hikmah di dalam syar'i juga akan diterangkan dengan beberapa makna, yang mana makna tersebut antara makna yang satu dengan yang lainnya saling berdekatan dan saling menjelaskan apa maksud dari hikmah tersebut. Yang pertama, di hikmah pun diartikan dengan kenabian. Yang kedua, hikmah diartikan dengan Al-Quran dan paham Al-Quran. Tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang muhkam, mana yang mutasyabih, mana yang diterangkan ini halalnya, mana yang haramnya. Itu pertama. Hikmah juga diartikan ini apa? Al-isabah fil qawli wal fi'li. Hikmah secara asli bermakna bisa menyasar kepada kebenaran, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Di perkataannya tepat sesuai sasaran kebenaran, perbuatannya tepat sesuai dengan sasaran tujuan kebenaran. Maka hikmah artinya dengan mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, atau al-ilmu nafi' wal amalu as-salih. Itu hikmah, al-ilmu nafi' wal amalu as-salih. Juga hikmah dalam syar'i itu diartikan dengan khasyah. Al-khasyatu lillah, takut kepada Allah. Khasyah lillah, ditakut kepada Allah, mengetahui keagungan Allah dan takut kepadanya. Ini makna-makna yang kita mesti paham, karena ini makna-makna hikmah dalam syar'i. Artinya ini makna hikmah ketika kata hikmah ini disebutkan dalam
Al-Quran. Kata hikmah ketika disebutkan dalam sunnah, ini maka ditafsirkan dengan makna-makna di atas. Al-Quran, As-Sunnah, An-Nubuwah, Al-Ilmu Nafi' wal Amalu As-Saleh, Al-Khasyatu Lillah. Khasyah Lillah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikatakan makna hikmah di sini adalah wad'u kulli syai'in fi maudhi'ihi, meletakkan segala hal, bisa menempatkan pada tempatnya. Ini makna hikmah. Contoh penerapan kata hikmah yang ada dalam Al-Quran. Wal hikmatu fi kitabillahi naw'ani, mufradatun wa makrunatun bil kitab. Kata hikmah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran sering menyebutkan kata hikmah. Ada belasan ayat di sana disebutkan kata hikmah. Dari belasan ayat tersebut, kata hikmah disebutkan bisa dibagi secara umum dua bagian. Yang pertama, mufrodah. Kata hikmah disebutkan sendirian. Yang kedua, kata hikmah makrunatun bil kitab, disebutkan beriringan, bergandengan dengan Alkitab. Maka ini nanti punya makna sendiri-sendiri. Apa makna hikmah ketika sendirian, dan apa makna hikmah ketika disebut beriringan dengan Alkitab. Yang pertama, contoh kata hikmah di Al-Quran disebutkan sendirian. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu dengan seruan yang hikmah, ataupun seruan yang mau'idah hasanah, ataupun dengan jidal dengan cara yang baik. Di sini disebut kata hikmah tidak bergandengan dengan kata kitab. Kemudian kedua, contoh yang lain, contoh hikmah sendirian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah, Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang dia oleh Allah diberi hikmah, maka sungguh dia itu diberi oleh Allah dengan pemberian yang kebaikan banyak sekali. Jadi sini pun sendirian kata hikmah itu. Dan dipuji oleh Allah orang yang diberi hikmah, dinamakan diberi apa ya? Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Yang ketiga, contoh pemakaian kata hikmah disebutkan dalam surat Luqman ayat 12.
Qauluhu ta'ala wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh-sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah, yakni bersyukurlah karena Allah, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji, tidak membutuhkan syukur dari para hambanya. Nah, kata hikmah di sini dalam Al-Quran, maka makna hikmah di atas itu ditafsirkan, difahami dengan pengertian-pengertian di atas. Seperti barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah maka sungguh diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka mana hikmah seperti di atas itu ya, bermakna an-nubuwah, bermakna Al-Quran, bermakna al-ilmu, bermakna al-hilmu, bermakna al-adlu. Nah gitu, itu makna hikmah. Itu makna hikmah, itu nama diberi kebaikan yang banyak. Jadi orang itu sampai diberi oleh Allah, diberi punya perangai adil, itu apa namanya? Khairan katsira. Diberi perangai al-hilm, namanya khairan katsira. Diberi perangai disebutkan tadi hal yang lainnya, ala ilmu nafil amalu soleh, namanya khairan katsira. Itu makna hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Al-Quran hikmah, As-Sunnah hikmah, Al-Adlu hikmah, Al-Ilmu hikmah, Al-Hilmu hikmah. Itu hikmah. Ini contoh kata hikmah dalam Al-Quran dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, sekarang kita memasuki contoh kata hikmah disebutkan di Al-Quran namun bergandengan dengan kata Alkitab. Kata hikmah disebutkan di Al-Quran juga bergandengan dengan kata Alkitab. Misalkan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah di kalangan mereka itu seorang rasul, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, di sini kata hikmah disebut beriringan dengan kata Alkitab. Coba yang lain. Disebutkan di dalam ayat 231 dari Al-Baqarah juga. Firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala,
wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Dan ingatlah pula apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada kalian, baik berupa Alkitab maupun Al-Hikmah, yang dengannya ya'idukum, yang dengannya Allah Ta'ala memberikan mau'idah kepada kalian, yang dengannya dengan Alkitab dan As-Sunnah dan Al-Hikmah itu Allah Ta'ala memberikan nasihat, mau'idah kepada kalian. Bertakwa kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah adalah Maha Tahu terhadap segala sesuatu. Demikian juga disebutkan beberapa tempat yang lain, kata Al-Hikmah beriringan dengan Al-Kitab. Maka makna As-Sunnah, makna Al-Hikmah ketika disebut beriringan dengan Alkitab, makna Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Jadi makna Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Seperti dalam contoh yang lain lagi, di dalam surat Ali Imran ayat 164. Di sana Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, dan sungguh-sungguh Allah Ta'ala telah memberikan anugerah yang besar kepada orang mukmin. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pada kalangan manusia ini seorang rasul dari bangsa manusia sendiri, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah, sekalipun dahulunya mereka dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Maka disebutkan dengan adanya Rasul yang Allah utus dari kalangan manusia ini, yang mensucikan mereka ini betul-betul anugerah yang besar. Maka sini makna yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Makna hikmah apa ikhwah? As-Sunnah. Apa sunnah itu? Sabda Rasul, perbuatan Rasul, biografi Rasul. Sunnah. Kemudian contoh pemahaman salaf yang menafsirkan bahwa al-hikmah dengan sunnah, wa mimman fassara al-hikmata al-makrunata bil kitab bis sunnah al-imamu as-Syafi'i wal imamu Ibnul Qayyim wa ghairuhuma minal a'immah. Dikatakan terakhir, dan di antara ulama yang menafsirkan al-hikmah ketika digandingkan dengan Alkitab bermakna as-sunnah, itu adalah penafsiran dari al-imam as-Syafi'i, al-imam Ibnul Qayyim, juga selainnya dari para imam. Ini ikhwah pembahasan pengertian hikmah. Di kita dakwah harus hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah adalah tersebut. Itu hikmahnya. Itu hikmah. Al-ilmu, al-hilmu, al-adlu. Ini al-man'u. Al-man'u.
Itu makna hikmah dahuluan, makna hikmah. Itu maknanya hikmah. Yang ketiga apa itu bukunya setelah itu? Di situ apa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebut beliau yang pertama beliau tambahkan yaitu pentingnya hikmah di dalam berdakwah. Bahwa kita harus hikmah. Yang pertama, ini kita harus tahu kan pentingnya hikmah dalam berdakwah. Ini perlu pendorong kita agar mampu untuk berilmu, mampu untuk al-hilmu, mampu untuk al-adlu. Karena kita punya al-ilmu, al-adlu, al-hilmu itu perkara yang dituntut, merupakan hikmah. Yaitu hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan sebagai cara yang pertama di dalam melaksanakan dakwah. Di dakwah itu dilaksanakan dengan 4 cara. Apa itu? Al-hikmah, al-mau'idatul hasanah, al-jidal, dan al-jilad. 4. Jadi 4 cara ini, cara pertama kali yang Allah sebutkan ada cara apa? Al-hikmah. Maka menunjukkan pentingnya hikmah. Sebagaimana tadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ini kata al-hikmah disebutkan sebagai cara dakwah yang pertama kali. Cara dakwah yang pertama kali itu dengan hikmah, maka menunjukkan pentingnya hikmah. Mungkin ini ya Pak ya, yang kita kasih ya di siang hari ini. Jadi sampai pembahasan pengertian hikmah. Kemudian ini tentang yang kedua nanti macam-macam hikmah. Ada 2, ada hikmah ilmiah, ada hikmah amaliyah. Jadi hikmah ada hikmah ilmiah, ada hikmah amaliyah. Jadi kita harus hikmah dalam ilmu dan hikmah dalam amal. Jadi ilmunya harus hikmah, nanti amalnya juga harus hikmah. Apa ilmu yang hikmah itu? Ilmu ya hikmah, ilmu yang kita bisa mengetahui ya perinciannya, tahu perinciannya, tahu ya, perkara detailnya. Jadi ilmunya hikmah. Yang kedua amalnya pas. Jadi punya ilmunya. Yang kedua bisa menempatkan pada tempatnya, diamalkan, ditempatkan pada tempatnya. Jadi itu hikmah ilmunya, hikmah amalnya. Dan hikmah dalam ilmu dan hikmah dalam amal ini tujuan utama. Sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabinya, diberi hikmah dalam ilmu, hikmah dalam amal. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah agar diberi hikmah. Hikmah dengan 2 macam. Hikmah ilmu dan hikmah amal. Beliau berdoa, Rabbi habli hukma. Rabbi habli hukma. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah. Ini hikmah ilmunya, hikmah ilmu. Terus wa al-hikni bis-shalihin. Wal hikni bis-shalihin. Ya Allah, masukkanlah aku ini kamu percepat sehingga saya mengejar masuk di dalam golongannya orang-orang yang sholihin. Ini namanya apa? Hikmah amaliyah. Kita berdoa 2 perkara ini. Doa Rabbi habli hukma wa al-hikni bis-sholihin.
Rabbi habli hukma, ini namanya hikmah ilmiah. Wal hikmi bisalihin, hikmah amaliyah. Dan ini contoh Nabi Ibrahim memohon, maka kita pun lebih pantas untuk sering memohon. Diberi hikmah oleh Allah, hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Ya kayak doa kita ya pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Juga Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ini hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun sembahan yang benar kecuali Allah. Ini hikmah ilmiah. Secara ilmu memang orang wajib tahu bahwa tidak ada satupun sesembahan yang benar kecuali hanyalah Allah. Nah, kalau dia tahu seperti ini, namanya apa? Hikmah ilmiah. Kedua, astaghfir lidzambik, dan meminta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Di manusia ini memang punya dosa. Tidak ada manusia yang nggak punya dosa. Karena semuanya punya dosa, maka yang hikmah apa ya? Yang hikmah memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang sudah dosanya jelas, tapi istighfarnya enggak. Nah, ini enggak hikmah, ya kan? Di hikmah dosanya karena pasti, maka istighfar pun harus tiap hari, berkali-kali. Ini hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Nah, mungkin demikian ya yang kita kaji. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Panjenengan nembe midhangetaken sangang dosa sekawan koma sekawan FM Radio Suara Quran.